wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ini Malam, Pak. pertemuan kita yang ke-14. Oh iya, saya mau infoin bahwa saya kemarin udah rilis untuk pertemuan yang ke-13 videonya. Anda cukup nonton aja, nanti di tengah-tengah materi akan ada pertanyaan. Saya share screen dulu deh. Sorry. Oke, ini pertemuan 13 sudah saya rilis. Anda cukup nonton videonya aja, nanti di tengah-tengah penjelasan saya ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Jadi nanti pertanyaan itu kamu jawab di kolom komentar videonya. Itu sebagai pengganti absensi gitu. Jadi teman-teman yang nggak komen sesuai dengan pertanyaan gitu ya, dianggap nggak hadir gitu. Kemudian untuk kuisnya tetap ada, kuis dan tugasnya. Kuisnya udah saya rilis dari kemarin. Udah ada 9 orang yang masuk ya. Kuisnya ini deadline-nya tanggal 2 Februari. Masih lama, saya buat memang rada lama gitu ya, untuk kuliah pengganti ini. Kemudian tugasnya juga sama, deadline-nya tanggal 2 Februari. Oh, udah ada yang submit. Luar biasa. Jadi, kuis sama tugasnya deadline-nya tanggal 2 Februari, gitu. Kemudian ini pertemuan kita yang ke-14, minggu depan pertemuan terakhir, tanggal berapa minggu depan ya? Sekarang sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 21, berarti tanggal 28 pertemuan terakhir gitu ya. Nanti kita UTS di sekitar tanggal 11 kalau nggak salah. Hari Kamis juga, waktunya sama, UTS-nya jamnya sama gitu ya. Pelaksanaan teknis UTS-nya sama seperti pelaksanaan teknis UAS itu, UAS sorry bukan UTS. UAS-nya itu sama, saat seperti kita UTS saja. Jadi teman-teman yang memang kebetulan, nggak bisa, langsung beritahu, sebelum pelaksanaan UTS gitu ya. Jangan setelah UTS Anda baru ngejar-ngejar gitu. Nanti akan, saya ikutkan di hari berikutnya, mungkin di hari Jumatnya nanti, gitu. Kalau emang nggak bisa. Tapi kalau emang bisa diharapkan, ikut, tepat waktu gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada saya mulai aja. Ini materi kita yang ke-14, TIK dan mitigasi bencana. Jadi 14, 15, kita akan bahas ini, TIK dan mitigasi bencana. Kenapa sih bahas mitigasi bencana? Tadinya saya mau bahas mengenai, smart city, cuma karena akhir-akhir ini masih banyak bencana, jadi nggak ada gunanya juga smart city gitu ya. Jadi masuknya ke TIK dan mitigasi bencana. Peran teknologi di bencana yang terjadi lah. Seperti kita ketahui Indonesia ini, langganan hampir tiap tahun ada, bencana gitu ya. Entah itu banjir, kebakaran gitu ya, kemudian, tanah longsor. Tanah longsor nih udah langganan nih tanah longsor di daerah Sukabumi atau di Bogor ini udah langganan, bukan sekali, 2 kali. Kemudian, gempa bumi juga ada beberapa titik yang memang rawan gitu ya, termasuk di Jakarta juga sebenarnya rawan rawan gempa bumi juga. Eee, Seperti kita ketahui ada kajian sebelumnya yang mengatakan bahwa Jakarta tuh, ada potensi gempa bumi. Jadi kayak gempa bumi, gunung meletus gitu ya, itu bencana-bencana yang memang nggak bisa kita prediksi kapan datangnya gitu. Tapi kita bisa tahu, ada potensinya. Jadi ada potensi gempa bumi berapa skala Richter gitu ya.
Kemudian kalau tsunami juga bisa diprediksi, sekarang ada sensor-sensornya yang akan dibahas nanti di materi ini, dan mungkin ada di materi minggu depan. Kemudian yang bisa kita hindari kayak kebakaran gitu ya, itu bisa dihindari. Kalau banjir bisa dihindari juga gitu ya. Kita juga bisa prediksi kapan datangnya banjir, kayak banjir di Jakarta bisa diprediksi gitu. Kalau di Katulampa, di Bogor, ketinggian berapa meter, maka di Jakarta akan potensi banjir berapa meter. Waktunya kapan bisa diprediksi gitu ya. Jadi perkiraan dari debit air, kecepatan debit air dari Bogor ke Jakarta dengan speed-nya berapa kilometer per jam, gitu. Nanti nyampe ke Jakartanya pada jam berapa itu bisa ketahuan. Sekarang yang lagi rame bencana di Sulawesi sama di Kalimantan. Kalimantan banjir, Sulawesi ada gempa bumi ya. Ya semoga bisa cepat teratasi. Ini definisi dasar dan istilah. Tadi saya cek dulu udah rekaman belum. Definisi dasar dan istilah TIK gitu. Kita akan bahas mengenai definisi bencana, apa itu bahaya gitu, apa itu resiko, apa itu elemen-elemen yang beresiko, kerentanan, ketahanan, penanganan, penanggulangan, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapan, pencegahan, sampai ke kebutuhan TIK dalam manajemen risiko bencana. Kenapa materi ini masuk ke dalam kuliah ini gitu ya? Kuliah sistem pemerintahan elektronik atau e-government, karena kalau kita bicara tentang bencana pasti ada peran pemerintah di sana. Ada pemerintah yang mempunyai otoritas penuh dalam penanganan bencana yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita udah ngalamin bencana udah lama gitu ya. Dan kita sudah mulai ada beberapa bagian mungkin bisa dikatakan sudah mulai terbiasa gitu dengan bencana-bencana seperti gempa bumi gitu ya. Mungkin dulu waktu awal-awal sebelum adanya gempa bumi besar yang ada di Aceh, di ujung Pulau Sumatera, kita belum terlalu aware terhadap bencana yang ada di Indonesia, khususnya gempa bumi. Tapi setelah kejadian yang ada di Aceh, itu udah mulai aware kita. Kalau gempa kekuatan berapa skala Richter, maka ada potensi bencana atau enggak. Ada potensi bencana lanjutan atau enggak. Contohnya kayak tsunami gitu ya. Kemudian langkah penanganannya seperti apa. Gitu. Terus peran pemerintah itu kayak gimana ya? Sebelum ada gempa bumi di Sulawesi, sebelumnya juga tahun sebelumnya kita udah ngalamin ada kejadian bencana di daerah Nusa Tenggara, kemudian ada di Palu likuivasi ya, tanahnya yang bergerak. Ya. Nah itu sebenarnya bisa diperkirakan gitu ya, dengan teknologi kita bisa ukur, kita bisa tahu bahwa di sana ada potensi-potensi bencana. Masalahnya adalah bencana seperti gempa bumi, kemudian tanah longsor gitu ya. Kita bisa tahu daerah tersebut potensi gempa bumi, kita bisa tahu daerah tersebut potensi tanah longsor gitu atau potensi banjir, kita bisa tahu. Tapi kita nggak bisa mencegah itu gitu. Kita nggak bisa mencegah itu terjadi. Gempa bumi kita nggak bisa mencegah itu terjadi. Yang paling bisa kita lakukan adalah meminimalisir kerugian atau dampak yang terjadi di masyarakat. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan gempa bumi gitu, kayak misalkan di suatu daerah X katakanlah ada potensi gempa bumi berapa skala Richter gitu. Maka untuk
meminimalisir kerusakan yang terjadi, untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, atau untuk meminimalisir korban jiwa, apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut. Salah satu contohnya misalkan, standarisasi bangunan misalkan. Untuk bangunan di daerah X katakanlah, yang punya potensi gempa bumi berapa skala Richter, maka konstruksi bangunannya harus seperti apa. Jadi begitu ada bencana, ada gempa bumi yang sudah diprediksi sebelumnya, maka kerusakan yang terjadi nggak terlalu parah gitu ya. Kerusakan yang terjadi bisa meminimalisir korban jiwa. Atau misalkan, selain bangunan gitu ya, bisa juga, masyarakatnya diedukasi. Kalau misalkan ada gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Apakah, langsung lari menyelamatkan diri gitu, ataukah, diam di tempat, ataukah ngumpet di kolong meja, atau gimana gitu ya. Itu yang di rumah. Kalau di kantor, dia harus seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus turun, ke jalan raya? Ya kalau, dia kerja di lantai 1 sampai 5 sih nggak ada masalah. Kalau yang kerja di lantai 30, di lantai 40, gimana dia turun gitu, dengan menggunakan tangga. Seperti kita ketahui kalau ada gempa bumi nggak bisa lewat, menggunakan lift, harus turun melalui tangga. Nah, untuk orang-orang yang bekerja, di, di tempat-tempat yang memang, lumayan tinggi gitu ya, dan kantornya ada di posisi-posisi yang, lumayan tinggi lantainya, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan saat, bencana itu terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dirinya gitu ya. Kalau misalkan begitu gempa, kemudian, mereka harus lari menyelamatkan diri, turun, menuju wilayah yang terbuka gitu ya, kira-kira keburu nggak gitu? Kalau dia ada di lantai 10 katakanlah, atau di lantai 20, lantai 30 atau lantai 40, keburu nggak dia evakuasi? Mana yang lebih baik? Dia tetap, stay di tempat gitu ya, ataukah, dia langsung mengambil jalur penyelamatan diri. Itu kalau misalkan gempa bumi. Kalau di, pantai-pantai, udah mulai aware ya, hampir setiap pantai di Indonesia yang memang, banyak pengunjungnya gitu ya, per harinya, pantai-pantai di Indonesia tuh udah menyediakan jalur-jalur evakuasi gitu ya. Kalau Anda ke pantai, ke pantai di Indonesia gitu, Anda pasti, nemuin pelang-pelang, dengan bertuliskan jalur evakuasi. Berikut dengan nanti ada di pinggiran pantai itu ada semacam toa gitu ya, untuk memberikan, warning alert gitu ya, apa, tanda bahaya kalau misalkan, terjadi bencana, tsunami ya. Kemudian langkah berikutnya, dipasang juga sensor-sensor yang ada di, laut gitu ya, untuk mengukur, ketinggian, gelombang yang ada di laut. Kalau misalkan dia mencapai ketinggian tertentu, maka akan ada potensi, bencana di sana, akan ada potensi, tsunami di sana. Walaupun memang nggak semua pantai, terdapat itu gitu ya. Karena kita tahu nih garis pantai kita terlebar nih, seluruh dunia nih. Garis pantai kita tuh paling besar gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas, wilayah, eee Indonesia itu mayoritasnya adalah, lautan gitu ya. Daratan itu, nggak sebesar lautannya gitu. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana? Kita udah facing gitu, kita udah ketemu hampir tiap tahun nih kayak gempa ini kan kita hampir ketemu. Tahun kemarin kita ketemu gempa gitu ya. Kemudian kalau, penanganan dampaknya, sebelum kejadian itu, sudah dipersiapkan, kemudian gimana caranya, penanganan setelah terjadi gempa. Saya nonton berita gitu tadi pagi, ada penjarahan
di salah satu kota gitu ya. Penjarahan disebabkan memang, masyarakatnya butuh bantuan gitu, butuh bantuan dan butuh bahan pangan gitu, eee, akhirnya dia menjara. Karena apa? Karena mungkin bantuan nggak kunjung datang bisa jadi. Bantuan-bantuan yang memang dia butuhkan, nggak diterima. Dan bukan kejadian sekarang aja, waktu waktu ada, musibah tahun-tahun sebelumnya di Palu, kejadian serupa juga, terjadi gitu ya. Ada, minimarket yang dijarah, diambil, kebutuhan, bahan-bahan pokoknya diambil, dijebol, dijarah gitu ya. Nah, berarti ini ada masalah, penanganan pasca bencananya. Kemudian dari jumlah korban jiwa juga, masih besar, berarti ada masalah juga, penanganan sebelum terjadi bencananya. Jadi pencegahannya nggak ada gitu ya. Kemudian, penanggulangannya dan kemudian ada rehabilitasi, rekonstruksi, dan segala macamnya masih bermasalah gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana kita, eee, harus tahu dulu nih definisi-definisi dasar, kemudian istilah-istilah gitu ya, agar kita paham nih, mana yang dinamakan bahaya, mana yang dinamakan, resiko, mana yang dinamakan kerentanan, ketahanan, penanganan, penanggulangan, rehabilitasi, rekonstruksi gitu ya. Bahkan mungkin, Anda gitu ya, atau saya atau kebanyakan orang di Indonesia nggak bisa bedain ya antara rehabilitasi dan rekonstruksi. Atau, mitigasi atau pencegahan nih gimana, apa bedanya gitu ya. Oke, ini bencana-bencana yang ada di Indonesia. Ini data dari BNPB. Tahun 2016 itu ada 2.306 bencana. Kemudian, jumlah korban jiwa yang meninggal itu 578. Yang terdampak dari bencana itu ada 3.162 sekian. Itu 2016. 2017 juga sama. 2017 ada 378, orang yang meninggal. Jumlah, korban jiwa yang terdampak, jumlah orang yang terdampak bencana gitu ya, ada 3,6 juta. Jumlah total bencananya di tahun 2016 dan di tahun, 2017 itu nggak beda jauh ya, 2.300 ke 2.800, hampir 2.900, beda 600. Kemudian di tahun 2018 juga sama. Ada 3.397, berarti ada kenaikan. Dari tahun ke tahun bencananya ada kenaikan. Kemudian korban jiwanya gimana? Korban jiwanya ada 6.000. 2018 itu ada 6.000 korban jiwa. Berapa kali lipat nih dari 2016 dan 2017 gitu. Kemudian yang terdampaknya itu ada 10 juta. Kalau nggak salah ini, waktu waktu apa, bencana yang ada di Palu kalau nggak salah ya, 2018. Kemudian di tahun 2019 ada 3.800 bencana. Meninggal dunia 478, hilang hilang nih orangnya hilang, nggak ketemu gitu, 111 orang. Berarti kalau nggak ketemu nih macam-macam ya, bisa dia hanyut di sungai gitu ya, atau kayak kejadian di Palu likuifaksi itu dia ketelen ke dalam bumi gitu ya, masuk gitu ya. Kemudian, pengungsinya ada 6,1 juta, luka-lukanya ada 3.400. Ini udah kita alamin gitu ya. Ini 2019, 2020 datanya belum dirilis, 2021 kita udah lihat sekarang. Ada bencana di Palu, kemudian, di Gunung Mas Bogor ada air bah gitu, longsor gitu ya. Kemudian di Sukabumi ada longsor, kemudian di Kalimantan banjir gitu. Ini, bencana-bencana yang kita facing, eee, seringkali kita ketemu gitu ya. Kemudian ada Gunung Merapi yang katanya, mulai, mengeluarkan aktivitas gitu ya. Dan ini kita facing tiap tiap tahun gitu. Harusnya kalau kita udah ketemu tiap hari gitu ya, bukan tiap hari, harusnya kalau kita udah ketemu sering gitu, kayak Anda, dikasih ujian mata kuliahnya soalnya sama gitu. Berkali-kali Anda ketemu dengan mata kuliah yang sama, dengan soal ujian yang sama, harusnya Anda lebih antisipatif, ya nggak? Anda udah tahu nih
Kira-kira pertanyaannya apa? Kira-kira jawabannya kayak gimana gitu kan. Anda udah siap sedia nih, saya umumin UAS, ujian akhir semester, di tanggal 10 atau tanggal 11 ya. Berarti Anda udah antisipatif nih. Soalnya, pilihan ganda ditambah nanti, penambahan nilai soalnya esai, jadi ada 2 soal. Nah, Anda udah antisipatif nih, gimana caranya mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, ini Indonesia udah ngalamin ini dari tahun ke tahun. Apa yang harus dilakukan, harusnya udah expert gitu ya, udah pengalaman gitu. Ini hampir merata nih kejadiannya, 2019 ini udah hampir merata nih, hampir seluruh Indonesia Anda lihat sendiri. Yang paling besar itu 700, ini 700 daerah Jawa Jawa Tengah ini. Kemudian 900, oh ini ada Jawa Timur, 900 Jawa Timur. Kemudian di 2018 juga sama, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang serupa gitu. Dan ini terminologinya, apa itu bencana, resiko, elemen resiko, gitu, dan segala macam. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu bahaya. Bahaya itu apa sih? Gitu. Bahaya itu adalah suatu peristiwa atau situasi yang berpotensi mengacaukan atau memberikan kerugian bagi masyarakat. Kerugiannya macam-macam, bisa nyawa, bisa harta, bisa benda, bisa layanan. Gitu. Kalau bisnis, layanannya, kemudian lingkungannya rusak. Gitu ya. Itu bahaya. Keadaan bahaya bisa disebabkan oleh kegiatan manusia. Jadi bisa karena dampaknya manusia gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kebakaran. Penyebab utamanya adalah manusia. Gitu. Dia sambungan listrik yang kurang baik, gitu. Kemudian lupa matiin kompor, itu kan kayak gitu. Standar-standar. Atau ada yang merokok buang puntung sembarangan, dan itu hampir sering banget kejadian kalau Anda melintas di jalan tol di musim-musim kemarau itu, pinggir-pinggir jalannya suka kebakar. Penyebabnya apa? Penyebabnya cuma satu gitu. Supir-supir truk atau pengendara gitu ya, bukan supir truk aja, bukan supir bis aja, tapi pengendara yang merokok waktu di mobil, begitu dia buang puntung rokoknya dibuang keluar sembarangan. Begitu dibuang, kondisinya puntung rokok itu belum mati. Akhirnya karena kondisi yang panas, ketemu dengan puntung rokok, ketemu dengan rumput-rumput yang kering, akhirnya kebakar. Nah, kebakarannya ini, bisa besar ya, kalau Anda lihat, saya pernah lihat hampir sepanjang jalan tuh kebakaran. Kayak misalkan, kebakaran hutan gitu ya, di Riau atau di Kalimantan, itu karena ulah manusia gitu, karena kegiatan manusia. Hutan itu dibakar dengan sengaja gitu. Hutan itu dibakar dengan sengaja, tujuannya apa? Tujuannya dia mau buka lahan. Dia mau buka lahan sawit, dia mau buka lahan, pertambangan gitu ya. Kalau dia potong satu persatu, takes time. Kemudian, cost-nya besar, dia harus ngeluarin uang, ngeluarin tenaga, ngeluarin biaya. Yang cara gampangnya ya udah dibakar aja. Dibakar, ditinggalin. Sisa 2, 3 hari akhirnya lahannya udah tinggal bersih. Tinggal datengin traktor aja buat ngeratain. Kemudian ditanamin lagi dengan, tanaman yang sesuai dengan, dia mau gitu ya, mau ditanamin sawit gitu. Dampaknya apa? Dampaknya lingkungannya rusak. Kemudian, satwanya juga, jadi terganggu ya habitatnya. Satwanya terganggu. Kita, udah sama-sama tahu ya, orang hutan di Kalimantan, simpanse gitu ya. Begitu hutan itu kebakar, banyak yang ikut kebakar juga. Gitu. Kemudian, habitat-habitat mereka jadi, terganggu. Kalau habitat mereka terganggu, ekosistem mereka terganggu. Kalau ekosistem mereka terganggu, ya udah, tinggal tunggu kepunahannya aja. Tinggal tunggu itu, hilang aja variannya gitu ya. Mungkin, anak cucu kita mungkin nanti nggak bisa lihat lagi tuh orang hutan gitu. Karena apa? Karena, apa, bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia.
Kemudian ada juga bencana yang proses alami yang memang terjadi secara alami gitu ya, kayak gempa bumi, gunung meletus itu alami. Kemudian penggunaan teknologi itu berpotensi terjadinya bahaya gitu ya. Kemudian bencana apa sih? Bencana ini gangguan serius terhadap aktivitas suatu komunitas atau masyarakat yang menelan banyak korban jiwa, kerugian materi, ekonomi, dan lingkungan, serta dampaknya yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena bencana. Jadi kita ini lucu gitu. Ada daerah yang memang kontur tanahnya labil gitu ya, kontur tanahnya nggak kuat strukturnya, tapi dibangun bangunan di sana. Ada pengembang, dia punya modal, akhirnya dia bikin perumahan di sana. Tapi mengabaikan nilai-nilai itu. Kenapa dia bisa bikin perumahan di sana gitu? Karena dari pemerintah regulasinya nggak ada yang mengatur ke sana gitu. Harusnya pemerintah punya mapping gitu. Tempat-tempat mana yang memang bisa dijadikan lahan untuk layak dihuni gitu. Jangan bikin perumahan di daerah-daerah yang kontur tanahnya labil. Karena apa? Potensi longsornya besar. Begitu dia bangun dengan harga yang murah gitu ya. Kemudian rumahnya laku keras, udah sold out semuanya. Berapa tahun kemudian longsor. Orang-orang yang dalamnya meninggal. Itu. Nah, ini harus ada peran serta otoritas pemerintah setempat gitu ya. Karena kita sudah menganut otonomi daerah, harus peran serta pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal ini terjadi. Jadi pemerintah biasanya, setahu saya dia punya rencana tata ruang di kota-kotanya. Tata ruangnya daerah ini khusus untuk lahan penghijauan itu. Daerah ini bisa dibangun perumahan, daerah ini nggak boleh. Gitu. Dia harus punya mapping itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mengurangi dampak dari bencana. Ada juga daerah-daerah yang memang jalur air ya. Di Jakarta ini banyak jalur air. Cuma kesalahannya adalah perumahan ini udah dibangun duluan gitu. Atau mungkin waktu dia bangun gitu ya, perencanaan tata ruang kotanya belum jadi, atau mungkin memang udah jadi tapi pemerintahnya abai. Pemerintahnya abai terhadap rencana tata ruang kotanya. Akhirnya jalur air dibangun rumah. Yang terjadi gimana kalau musim hujan ya udah banjir. Karena apa? Karena jalur air. Gitu. Makanya kalau di Jakarta bisa ketahuan gitu ya. Namanya apa? Rawamangun gitu. Kenapa disebut Rawamangun? Karena dulunya rawa. Gitu. Kalau di sana dibangun perumahan, ya jangan salahin banjir. Gitu. Karena apa? Karena dulunya memang jalur air di sana. Nah kalau ini sudah dibangun, gitu, maka solusinya apa? Dari pemerintah buat masyarakat. Apakah perumahannya itu digusur gitu ya? Ada perumahan yang rawan longsor, solusinya apa gitu ya? Atau perumahan yang memang rawan banjir, solusinya apa? Apakah dibangun sungai gitu ya, penampung, ataukah memang dikuatin struktur tanahnya? Apa yang dilakukan? Atau memang nggak bisa dilakukan apa-apa, ya udah berarti direlokasi gitu ya, rumahnya direlokasi, pindah ke tempat lain. Jadi ini perlu peran serta dari otoritas. Kalau otoritas pemerintah nggak aware tentang ini dan tidak memberikan perhatian yang khusus, ya udah dia akan lewat. Dan memang penanganan bencana-bencana seperti ini gitu ya untuk daerah-daerah yang rawan, karena memang mungkin kita baru aware baru-baru ini gitu ya. Nggak cukup 1-2 tahun gitu, butuh bertahun-tahun untuk menata kota ya. Apalagi kota-kota besar yang udah terlanjur jadi, rumahnya udah jadi, dan pemerintah daerah pasti punya keterbatasan anggaran. Maka langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan lebih dahulu untuk meminimalisir
kejadian-kejadian terjadi. Atau memang daerah-daerah yang belum terbangun gitu, yang belum ada bangunannya gitu, udah nggak usah diberikan izin lagi. Udah tahu misalkan daerah ini rawan longsor nih di tempat X misalkan. Tapi begitu ada orang mau bangun perumahan tetap dikasih izin. Perumahannya bisa bangun gitu. Dan itu juga keliru juga ya. Kemudian ada kerentanan. Kerentanan ini suatu kondisi atau rangkaian kondisi yang menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat bersiap-siap untuk menghadapi bahaya. Nah ini Anda bisa lihat nih gambarnya di sini. Udah ketahuan nih misalnya ada sebuah gunung gitu, di atasnya ada batu besar gitu. Kemudian Anda bangun rumah di sini. Anda bangun pemukiman di sini atau Anda berdiri di sini. Maka ada potensi. Potensi apa? Batunya jatuh. Kayak bencana waktu di Danau Situgintung gitu. Bukan danau itu, danau atau bendungan ya? Bendungan ya. Kondisi bendungannya itu lebih tinggi ketimbang perumahan. Jadi begitu bendungannya jebol, habis semuanya. Karena apa? Ada kerentanan di sana. Ada kerentanan potensi bencana di sana. Dan di sini juga sama nih. Biasanya ada di pemukiman padat penduduk. Space-nya nggak ada gitu ya. Kemudian ketutup, kemudian sanitasi udaranya buruk. Ya. Kemudian got-nya mampet lagi. Maka ada kerentanan. Ada potensi bahaya di sana. Potensi bahaya apa? Masalah pernafasan. Kemudian dengan bangunan seperti ini gitu ya, bangunan yang mudah terbakar, maka ada potensi, ada kerentanan untuk kebakaran. Kalau udah kebakaran ya udah habis semua. Dan bukan 1, 2 kali gitu. Daerah-daerah padat penduduk itu memang rawan kebakaran. Begitu ada satu tempat yang konslet listrik gitu, udah satu RT bisa kebakar atau satu RW bisa kebakar. Jadi kerentanan. Kemudian ada resiko gitu. Besarnya kemungkinan struktur, komunitas, dan area geografis rusak dan terganggu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Karena kondisi yang ada, konstruksi konstruksi dan kedekatan dengan daerah bahaya. Yang tadi kayak kontur tanahnya nggak stabil gitu. Kontur tanahnya labil, maka ada potensi longsor. Atau memang pemukiman ini ada di bawah gunung atau di bawah lereng gitu, atau di bawah bukit. Tadinya bukitnya ini banyak pohonnya gitu. Bisa menampung begitu hujan deras gitu ya, bisa menahan debit air gitu. Karena pohon-pohonnya. Tapi karena ulah masyarakatnya juga, pohon-pohonnya ditebangin, diganti dengan tanaman-tanaman yang memang tidak bisa menahan debit air. Nah, begitu hujan, maka akan ada resiko. Resiko apa? Resiko tanahnya longsor, resiko air bah yang terjadi di Gunung Mas, gitu ya. Dan resiko-resiko lainnya. Kemudian ini kapasitas. Apa sih yang disebut kapasitas? Kapasitas itu adalah kondisi atau kemampuan positif yang dapat meningkatkan kesanggupan suatu komunitas untuk menghadapi bahaya. Kapasitas. Kayak kabar terbaru di Jakarta gitu ya. Kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk penanganan rawat inap pasien COVID hanya 13%. Karena udah terisi tuh, 86 atau 87%-nya udah keisi semua. Sisa 13% doang. Itu kapasitas. Kesanggupan pemerintah Jakarta gitu ya untuk menampung pasien yang terdampak COVID-19. Itu kapasitasnya. Kalau over dari itu gimana ya? Nggak bisa ditanganin gitu ya. Sebelum libur tahun baru kemarin gitu ya, ada di daerah Jawa Tengah masuk berita ya, pasien COVID-nya itu
tidur di lorong-lorong rumah sakit. Ada bahkan nggak dapat tempat tidur, dia cuma duduk aja di kursi. Kalau kalau begini kejadiannya, pasiennya bukannya sembuh gitu. Karena kalau kita kena flu itu kan eee, imun tubuh yang harus ditingkatkan itu untuk biar bisa sembuh gitu. Kalau itu kejadian, pasien yang nggak tertangani gitu, kemudian dia di rumah sakit juga nggak dapat tempat yang memadai gitu, maka bisa jadi jauh dari kata sembuh nanti. Ini kapasitas. Kemudian, nah ini resiko bencana. Risiko bencana apa sih? Risiko bencana itu adalah bahaya dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Maka makin besar kerentanan atau makin besar bahaya, maka resiko bencananya semakin besar. Atau kapasitasnya semakin kecil, resiko bencananya semakin besar. Di Jakarta, gubernurnya udah ngasih pengumuman. Kapasitas rumah sakit di Jakarta sisa 13%. Maka resiko bencananya semakin besar gitu. Kalau misalkan tiba-tiba membludak gitu ya pasien COVID-19 di Jakarta, otomatis ini bisa menimbulkan bahaya tertentu ya. Bisa jadi ada pasien-pasien yang memang butuh perawatan serius, tapi nggak bisa mendapatkan akses rumah sakit. Maka ada potensi kehilangan kehilangan nyawa atau ada potensi korban jiwa di sana. Jadi ini kayak kayak apa? Sungai juga ada punya kapasitas gitu ya. Debit airnya berapa berapa ukurannya berapa gitu ya. Ketinggiannya berapa debit airnya. Ada kapasitas yang menampung. Kalau misalkan dari Bogor itu udah curah hujannya tinggi gitu ya. Kemudian kapasitas kali-kali yang ada di Jakarta ini debit airnya sudah mendekati kapasitas yang memang eh, disarankan gitu ya, yang kapasitas yang masih ditoleransi gitu, maka akan ada potensi-potensi banjir di Jakarta. Dan ini bukan 1, 2 kali gitu ya. Penanganannya juga memang nggak cukup 1, 2 tahun, butuh penanganan yang serius. Bukan hanya memperbesar kalinya ya, tapi memperbaiki alirannya. Kemudian memperbaiki habit dari manusianya gitu. Kalau misalkan kalinya diperbesar gitu, tapi habit manusianya tidak diperbaiki, kebiasaan dan adat manusianya nggak diperbaiki, ya percuma aja gitu. Sama seperti untuk mengatasi kemacetan, apa yang dilakukan oleh pemerintah memperbesar jalanan, ya bukan solusi memperbesar jalanan. Karena kalau kita besarin jalanan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, nggak akan ada gunanya gitu. Semakin besar jalanan, maka semakin besar needs dari masyarakat untuk memiliki kendaraan masing-masing. Makanya makanya penanganan kemacetan ya di kota-kota besar gitu ya, solusinya bukan memperbesar jalanan, tapi menyediakan fasilitas alat transportasi. Kalau alat transportasinya nyaman, kemudian semua orang bisa beraktivitas dengan aman, nyaman gitu ya, maka semuanya beralih ya dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum. Karena kalau udah bicara mass transportation gitu ya, maka itu bisa mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jam-jam sibuk. Oke. Elemen-elemen beresiko, elemennya bisa manusia, bisa bangunan, lahan pertanian, komponen sosial yang terkena bahaya yang sudah diketahui atau mungkin akan terpengaruh oleh dampak bahaya. Nah ini daerahnya sudah ada genangan gitu ya. Ada rumah-rumahnya dengan padat penduduk gitu ya. Penanganan. Nah, ini penanganan adalah tindakan yang dibutuhkan untuk mencari dan menyelamatkan korban yang bertahan
serta untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat penampungan, air, makanan, dan layanan kesehatan. Nah ini kalau penanganannya baik, gitu, nggak mungkin ada penjarahan, nggak mungkin ada pembobolan minimarket, gitu, atau pembobolan pasar swalayan, atau pembobolan tempat penyimpanan bahan bantuan itu. Yang saya lihat tadi pagi di berita, itu tempat penyimpanan bahan bantuan dijarah sama massa. Karena bisa jadi memang mereka butuh makan gitu, mau gimana lagi gitu. Oke. Penanggulangan tindakan yang diambil segera setelah dampak bencana. Jadi langkah pertamanya ada penanggulangan gitu. Kebutuhan dasarnya dipenuhi gitu ya. Dia butuh apa nih? Sandang, pangan gitu. Dia butuh pakaian, dia butuh makanan, itu dipenuhi. Kemudian ada orang-orang yang memang masih belum bisa dievakuasi. Nah, ini penanggulangan. Jadi begitu ada bencana, tahapan awalnya ada penanggulangan. Orang-orang yang belum bisa dievakuasi, kalau kayak banjir kan, ada beberapa orang yang memang masih stay di rumahnya masing-masing. Gitu. Bisa jadi ada potensi bahaya yang lebih besar. Maka penanggulangannya dari pemerintah apa? Penanggulangannya dari LSM seperti apa? Pemerintah yang punya otoritas, dia punya informasi, maka dia harus petain tuh. Dia harus buka informasinya. Ini di RT sekian, ini ada beberapa kepala keluarga yang memang orang tua nih usia lanjut gitu ya. Maka penanggulangannya gimana? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya mereka? Ini penanggulangan. Kemudian apa perbedaan antara pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi? Nah, ini pemulihan. Pemulihan adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena bencana untuk membalikan dirinya ke tingkat sebelum bencana. Makanya pada tahap awal gitu ya, begitu penanggulangan diberikan, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam shelter-shelter pengungsian gitu ya, yang turun adalah orang-orang yang bisa menghibur gitu. Jadi ada badut yang datang ke pengungsian. Tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan stresnya dia, menghilangkan traumanya dia. Jadi anak-anak itu diajak kumpul, diajak main-main gitu, diajak bercanda. Gitu. Itu yang dilakukan dalam proses pemulihan. Nanti pemulihan fisiknya dia dan psikisnya dia dipulihkan gitu ya. Mereka tingkat stres dan traumanya bisa berkurang gitu. Ini dilakukan pemulihan. Kemudian baru dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini langkah cepat, jadi sementara lah. Kalau misalkan jembatannya roboh ya dibangun jembatan sementara nih, kayak gini. Jembatannya roboh nih, ya udah direhabilitasi dulu deh, dibangun jembatan sementara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar jalur yang tadinya terputus bisa tersambung kembali. Jadi secara nggak langsung perekonomian masyarakat dan kehidupan sosial dari masyarakat itu untuk sementara waktu bisa tetap berjalan. Jadi membantu para korban memperbaiki tempat tinggal gitu. Jadi nggak selamanya dia harus tinggal di tenda-tenda ya. Kalau misalnya dia punya rumah, ya udah dibangun rumah sementara dulu. Gitu. Atau dengan rumah yang ada gitu diperbaiki. Kemudian membangun kembali layanan-layanan penting gitu ya. Dan menghidupkan kembali kegiatan ekonomi. Jadi kayak pembangunan jembatan sementara ini. Ini rehabilitasi. Kalau rekonstruksi gimana? Kalau rekonstruksi itu lebih permanen. Kalau tadi bangunan jembatannya seperti ini, rekonstruksi jembatan permanen. Jembatan yang akan dipakai terus-terusan. Jangan sampai langkah yang dilakukan pemerintah hanya sampai rehabilitasi aja. Begitu rehabilitasi ditinggal. Gitu. Jadi harus ada rekonstruksi. Langkah permanen untuk memperbaiki atau mengganti tempat tinggal dan infrastruktur yang rusak. Dan untuk mengatur ekonomi kembali. Gimana caranya supaya kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa berjalan seperti sedia kala. Itu tujuannya rekonstruksi. Kalau rehabilitasi hanya sebentar aja.
sambil menunggu rekonstruksi ini selesai gitu ya, rehabilitasi dibangun. Ya, rehabilitasi. Bedanya apa nih? Kayak rehabilitasi misalkan ada kursi ya, patah gitu, disaster gitu, didudukin sama orang gemuk. Rehabilitasi adalah disambung-sambung nih kursinya nih, diikat gitu. Supaya apa? Supaya bisa didudukin gitu, sementara waktu. Ini namanya rehabilitasi. Kalau rekonstruksi dibangun permanen kayak gitu. Tadi kursinya kursi kayu begini gitu ya, karena memang sudah nggak kuat dibangun yang sesuai gitu, yang bisa didudukin sama orang gemuk ini gitu. Ini namanya rekonstruksi. Jadi begitu ada terjadi bencana, ada gempa besar gitu di suatu daerah, begitu bangun rekonstruksi, jangan bangun bangunan yang sama gitu ya. Bangunan yang sama seperti sebelum terjadi bencana. Maka kalau itu terjadi, maka begitu ada kejadian bencana lagi, ya kejadiannya akan sama. Maka rekonstruksinya gimana? Ya berarti bangun bangunan yang memang tahan bencana. Kalau memang daerah tersebut ada potensi gempa 7,2 skala Richter katakanlah, maka dibangun bangunan yang sesuai untuk menahan gempa 7,2 skala Richter. Bisa nggak? Bisa. Di Jepang bisa. Jepang itu langganan gempa bumi dan masyarakatnya udah terbiasa gitu. Begitu ada gempa bumi dia cukup ngumpet di kolong meja. Dan bangunan-bangunan konstruksi bangunannya sudah sesuai dengan potensi-potensi bencana yang ada. Oke, sampai situ aja dulu. Tinggal 3 menit. Satu lagi deh, mitigasi. Mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum terjadi bencana untuk meminimalkan efek bencana. Jadi kita udah tahu nih daerah ini potensi tanah longsor gitu, maka dilakukan mitigasi. Tindakan apa yang dilakukan supaya tanah longsor ini bisa meminimalisir korban jiwa yang ditimbulkan. Kalau misalkan ada pengikisan air laut gitu, ada pasang gitu air laut, maka langkah apa yang harus dihadapi? Mitigasi apa yang harus diambil? Apa membangun bendungan gitu, atau membangun apa yang harus dilakukan? Ini mitigasi. Nah ini kayak mitigasi nih. Udah tahu ada tanah longsor, jangan bangun di situ, di bawah gunung, tapi dikasih space. Jadi begitu batunya tanahnya longsor, ini nggak langsung menimpa perumahan gitu. Jadi hanya sebatas di free space-nya ini, ada free space-nya. Itu yang dinamakan mitigasi. Oke, sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Jangan lupa kerjain kuis dan tugasnya untuk minggu ke-13 dan minggu ke-14. Jangan lupa di awal Februari, di hari yang sama, di hari Kamis juga. Periode UAS-nya itu tanggal 17 kalau nggak salah. Jadi, teman-teman siap-siap UAS. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah habis, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.